Terus. Dari atas. Iya, maju. Awas Torres. Dari atas. Terus. Naik. Terus. Dari atas saja. Tangga saya maju. Dari Sapu arah di mana? Apa dari tangga soalnya bisa jadi agak di atas ini. tangga saya mati. Terus. Bila ada balong biru tapi di setang. I
Engkau berikan bagi kami. Di tenda duka cita ini kami juga masih merasakan sukacita. Oleh karena anugerah-Mu masih ada, penyertaan-Mu masih ada bagi kami, orang-orang yang hidup, yang masih tetap memuji menyembah Engkau. Bapa di surga, kami siapkan hati kami Tuhan untuk ibadah malam hari ini. Biarlah kami semua hadir di sini untuk mengenang betapa baiknya kasih setia-Mu bagi keluarga yang berduka cita. Betapa rahmat-Mu masih ada dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami yang masih hidup ini menjadi peneguhan dengan hadirnya momen-momen malam duka cita seperti ini yang nanti akan disampaikan dalam firman Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, Engkau berkati kami, dan biarlah kami siap menerima firman-Mu ini, dan hanya jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mulai kebaktian ini, dan kita semua berkata, amin. Baik, siap, amin. Amin. Pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Bapak mama yang berdiri di luar, masih ada kursi kosong di dalam tenda, bisa merapat ke tenda saja. Yang mau bertepuk tangan bersama saya bisa bertepuk tangan. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati akan. Mari kita berdoa. Allah yang rahmani dan rahimi, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang oleh anugerahnya mengumpulkan kita ada di tenda penghiburan yang bermartabat karena kita duduk satu hidangan, satu meja dengan Tuhan untuk menikmati mana, menikmati makanan surgawi yang meneguhkan kita semua. Kita berkumpul di sini ini bukan untuk orang mati. Itu harus kita paham. Kita ada bukan untuk orang mati, tapi kita ada berkumpul di sini karena orang mati. Itu yang dipercayai oleh orang percaya, oleh orang Kristen. Sebab kalau kita ada untuk orang mati, kita akan melakukan banyak ritual di depan jenazah. Tapi karena ada orang mati, makanya kita ada di sini. Dan waktu saya khotbah pun orang mati tidak bisa mendengarkan. Makanya saya bilang kita ada karena orang mati. Jadi bukan untuk orang mati. Kalau saya khotbah untuk orang mati, toh yang mati juga tidak dengar. Jadi konsep di dalam kita sebagai orang percaya, orang Kristen, kita ada di tenda duka ini karena orang mati, bukan untuk orang mati. Setuju? Amin. Dan di sini tempat yang lebih baik. Lebih baik ada di rumah duka daripada di tempat-tempat yang lain. Pengkhotbah 3 bilang begitu, pengkhotbah 7 bilang begitu. Kita akan menjadi orang yang berhikmatlah, yang paham. Waktu ada di tenda seperti ini, di sini kita duduk renung. Ternyata kerja buat ini, buat itu, aktivitas sana, aktivitas sini, makan ini, makan itu, rekreasi ini, rekreasi sana, kumpul ini, kumpul itu. Ternyata kita tidak panjang di planet ini. Jadi sejak waktu anak itu lahir, kita sudah mesti ada dalam pikiran kita satu waktu dia mesti mati. Pengkhotbah 3 lagi-lagi berkata, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk kita tertawa,
ada waktu untuk kita menangis, ada waktu kita memeluk, ada waktu untuk tidak memeluk. Dari Ayub 14 ayat yang pertama dan ayat yang kedua bilang begini. Manusia yang lahir dari perempuan, Ayub pasal 14 ayat 1 sampai 2. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Ayat yang kedua saya ulang lagi. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Jadi diibaratkan seperti bunga, lalu yang kedua seperti bayang-bayang. Jadi ayat ini bilang manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Kalau mau tanya tiap orang pernah gelisah, pernah khawatir, pernah susah, pernah sulit, saya rasa semua manusia di planet ini pernah rasa yang seperti itu. Dan Ayub menyadarinya itu. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Sebuah penegasan yang luar biasa bahwa manusia yang lahir dari perempuan, termasuk firman yang menjadi daging yang namanya Yesus Kristus Tuhan, dia lahir dari perempuan yang namanya Maria. Dia punya umur juga singkat sebagai anak manusia. Umurnya sekitar 30 sampai 33 tahun. Sudah lihat ya? Yesus itu umurnya 30 sampai 33 tahun meninggal sebagai anak manusia yang lahir dari perempuan. Aku masih kuat bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar pesan Tuhan buat kami, bahwa hidup ini sangat singkat. Kami tahu bahwa usia kami 70 dan selebihnya adalah penderitaan. Tuhan, terima kasih, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati Tuhan buat kami semua. Dan biar Tuhan dari tempat ini kami diberikan kekuatan untuk menjalani sisa hidup kami. Ketulusan yang sudah diberikan kepada kami selama ini. Terima kasih sudah menjadi sosok mama untuk kami, khususnya kami yang ada di accounting dan purchasing department. Seandainya kami boleh meminta kepada Tuhan saat ini, kami hanya minta untuk putar kembali waktu ketika kami masih bersama-sama ketika kami tertawa, bersama-sama ketika kami berbagi makanan, bersama-sama ketika kami makan dari satu piring yang sama.
sudah, beta masih kenyang. Seandainya kami boleh minta lagi Tuhan, tolong jangan ambil bunga dari antara kami. Tolong jangan Tuhan. Tapi kami tunduk pada otoritas Tuhan. Kami tunduk pada kedaulatan Tuhan. Sekarang semua kebersamaan yang pernah kami lewati sudah menjadi sebuah kenangan, sudah menjadi cerita. Semua rasa sakit yang kami selama ini sudah berakhir. Semua ini mengingatkan kami bahwa sukacita dan duka cita dalam hidup ini hanyalah sementara, tidak ada yang kekal. Hidup ini ada saatnya bergembira, ada saatnya bersedih, ada waktunya berkumpul dan ada waktunya berpisah. Semua yang lahir akan mati, tidak ada yang kekal. Semua ada dalam rencana Tuhan. Sampai bertemu di keabadian, Ma. Kami tidak akan pernah melupakan semua kenangan yang sudah kita lalui bersama. Selamat jalan, Mama. Selamat jalan. Sampai jumpa di Yerusalem yang baru. Tuhan Yesus menyambutmu. Dari kami semua yang sangat mencintaimu. Aku Ibu Jessica. Terima kasih Tuhan berkati.
sama-sama kita kerjasama yang baik. Kita harus membawa jenazah dari Ibu Hadi ke tempat peristirahatan. Jadi mari saya persilahkan untuk masuk sudah ke peti jenazah. Selamat jalan sayang. Susah kita sayang ya sudah kebutuhan Yesus. Kita di atas menyanyi dengan Yesus. Selamat jalan sayang. Semua kenangan sayang pulang sayang. Sabar. Jangan bersikit. Kita sudah bawa keranda kekasih kita Ibu Hani di tempat perhentian sementara. Dulu kita semua tahu bahwa ini tempat perhentian terakhir, tapi ternyata kebenaran Injil bicara bahwa ini tempat sementara. Jadi jangan sampai kita melihat liang lahat sebagai sesuatu yang menakutkan, karena tubuh yang kita kenakan ini yang kita kasih tinggal di sini. Sebab ini tubuh tidak bisa masuk surga. Firman Tuhan bilang darah dan daging tidak bisa masuk surga. Jadi kita akan mengenakan waktu pertama Tesalonika 4 ayat 14, 15, 16, 17, 18. Dia bilang kalau tanda diberi, penghulu malaikat meniup sangkakala, Tuhan Yesus turun dari sorga, orang saleh yang mati lebih dahulu dibangkitkan, bukan mengenakan tubuh ini lagi, tapi tubuh, kalau tubuh ini, tubuh yang dikuasai oleh hukum ruang dan waktu, bisa sakit, bisa lapar, kalau jatuh dari pohon, jatuh turun, bukan jatuh naik. Tapi kalau sudah
Dalam kebangkitan waktu Yesus datang, itu kita mengenakan tubuh yang tidak dikuasai oleh hukum ruang dan waktu, di mana sudah tidak akan ada rasa sakit, ratapan tangisan sudah tidak akan ada lagi. Maka itu dalam Wahyu pasal 21 dia berkata bahwa semua air mata dihapuskan, perkabungan dihapuskan, ratap tangis dihapuskan, dan hari itu adalah hari di mana kesukaan yang tak berkesudahan. Jadi jangan berpikir bahwa nanti kita ke surga pakai ini tubuh harus tinggal di sini. Tubuh ilahi, tubuh baru seperti yang Yesus kenakan waktu kebangkitan dia setelah 3 hari dalam liang lahat. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di sini kami letakkan hati. Jadi jelas Hani percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi walaupun dia sekarang secara lahiriah mati, tapi Tuhan Yesus bilang pasti hidup, bangkit. Oleh sebab itu liang lahat ini bukan tempat terakhir, karena mesti bangkit, kasih tinggal ini tempat. Ayat 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Makin diteguhkan bahwa kita tidak akan mati untuk selama-lamanya, karena kita mesti dibangkitkan. Jadi mau mati di laut, mau mati di gunung, mau mati di mana saja dan mayat tidak dapat, itu tidak ada persoalan. Karena memang ini tubuh mesti jalan kasih tinggal. Waktu Yesus datang, kebangkitan terjadi, kita mengenakan tubuh yang baru. Tubuh yang sudah tidak akan lagi ada perkabungan, air mata, ratap tangis. Jadi liang lahat yang sekarang ada ini hanya sementara. Jadi bagi kita yang memiliki Tuhan Yesus, mati hari ini, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, ada persoalan waktu saja. Dan tidak perlu ada kegentaran. Orang yang biasa takut mati itu karena dia tidak memiliki kepastian keselamatan. Dia tidak memiliki Tuhan Yesus. Kalau dia memiliki Tuhan Yesus, mati kapan saja. Asal jangan minum racun, asal jangan bunuh diri, asal jangan mencelakakan diri sendiri, asal jangan gantung diri. Tapi mati normatif sesuai dengan panggilan Tuhan, kita tidak perlu takut dan gentar. Saya punya pengalaman waktu saya pendeta 40 tahun yang lalu di Rote Oelaba. Saya pendeta di Rote Oelaba di Oedai. 45 tahun lalu saya pendeta di situ. Saya pergi untuk ganti pendeta tua, namanya pendeta Iriai. Pergi dia sakit. Lalu istrinya panggil sama saya, istrinya Margalilo. Tolong panggil pendeta John Adu datang dulu. Saya pun suami barangkali mau meninggal ini. Tadi kita pergi, lalu saya bilang sama beliau, Pak Iriai, bagaimana? Sudah siap? Dia bilang, pendeta saya sudah siap. Ini saya sudah lihat bahwa yang jemput saya ini malaikat. Lalu kita berdoa. Lalu kita nyanyian ini. Tadi kita nyanyi ini ke rumah Bapak yang senang. Menyanyi belum habis. Dia bilang, Pak Pendeta, berhenti doa sudah itu semua jalan ini. Dengan senyum. Dia tidur dan menghembuskan nafas terakhir. Jadi bukan menangis, bukan takut. Tapi dengan senang dia berangkat. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ini fakta. Kalau saya ngomong bukan teori, tapi saya sudah ketemu begitu banyak orang yang memiliki Tuhan Yesus, mati justru penuh sukacita dan tidak ada kegentaran. Karena itu kita semua menyaksikan, walaupun sebentar ini dicor, tapi kekuatan cor ini tidak lebih dari kekuatan Tuhan ketika nafiri berbunyi. Semua akan terbongkar dan kita yang percaya kepada Dia akan bertemu Tuhan Yesus di awan permai. Dan waktu itu adalah hari sukacita yang besar. Karena apa? Gereja yang di dalamnya adalah jemaat menurut catatan firman Tuhan adalah
tubuh Kristus. Dan Kristus adalah kepala gereja. Jadi pertemuan di udara itu sempurna gereja. Itu yang sesuai pengakuan iman rasuli kita, yang kita berkata, aku percaya akan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am. Kata am itu artinya dari seluruh dunia, segala macam gereja yang percaya pada Yesus saja itu ketemu di sana, tubuh dan kepala ketemu jadi sempurna. Hari itu disebut hari yang sempurna. Karena itu mari kita semua yang ada ini bertekad, sisa hidup ini yang tadi saya singgung, uang di bank kita bisa tahu sisanya, baju di rumah kita tahu berapa lembar sisa, emas kita tahu berapa potong sisa. Tapi perjalanan tahun ke depan, hari ke depan, tidak ada orang yang tahu sisanya. Bisa saja pulang dari sini lalu Bapak Ibu dengar bilang, nah Pak Pendeta yang khotbah tadi sudah berangkat. Bisa saja saudara dengar begitu. Dia khotbah tadi antar sama Hani, pulang dia sudah berangkat, Tuhan sudah panggil dia pulang. Bisa saja ada Bapak Ibu dengar saya seperti itu. Atau mungkin saudara yang lain, saya tidak tahu, atau ibu yang lain. Oleh karena itu persiapkanlah diri kita dalam mengiring Tuhan. Ketika kita menyadari ada sesuatu yang buruk, dunia ini tempat buruk, tempat berdosa. Tapi dunia ini tempat satu-satunya kita selesaikan dosa. Bukan mati dulu baru selesaikan. Mati sudah tidak ada kesempatan. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Mari kita tunduk dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami sekeliling liang lahat ini mendengar kebenaran bahwa ini bukan tempat terakhir, ini tempat sementara. Juga bagi kami, kekasih kami, almarhumah Ibu Hani, ini tempat sementara. Kalau kami berduka, kalau saudara kami Aser dan anak-anak dan keluarga Adu berduka, dan seluruh rumpun keluarga berduka, sebentar ketika kami membelakangi liang lahat ini, mata kami tertuju, berfokus penuh kepada Yesus sumber kebangkitan itu, dan pokok kehidupan itu, sehingga hari kami tiba seperti almarhumah Ibu Hani. Kami semua berangkat dengan penuh sukacita, berangkat dengan penuh pengharapan jumpa dengan Yesus di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, hiburkan kami semua, kuatkan kami semua. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sesuai firman Tuhan, adapun tubuh manusia berasal daripada tanah kembali kepada tanah, dan rohnya daripada pihak Tuhan kepada Tuhan juga perginya. Dan begitu pula kebenaran firman Allah yang berkata bahwa adapun manusia seumpama bunga rumput yang tumbuh berbunga indah waktu pagi ketika diterpa matahari, layu dan lisut. Demikian analogi kehidupan manusia dan kehidupan daripada kekasih kami Hani yang Tuhan sudah panggil pulang. Maka sebagai imam, kadim dan hamba Tuhan, pada saat ini menguburkannya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.